atas nama tentu Ibu Afroh kaul pribadi menabi pada panjangan dan jenengan mengucapkan jazakumullah khairal jaza atas kekompakan dan kehadirannya, dan yang kedua tentu mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun sesuai dengan rencana yang memang direncanakan dulu, karena panjang bagian kantor mendapat bagian sebelum pasaan, iya, sebelum pasaan, sehingga panitia atau pengurus merencanakan giliran kawan kantor apabila halal bihalal. Sehubungan dengan ada lebih utama dan diutamakan, yaitu dimanfaatkan atau diminta dengan hormat oleh Bapak Biwi Bisono yang sekaligus untuk saling mohon maaf dan berdoa keberangkatan beliau melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan pada malam ini kita ketemu sekaligus mendoakan beliau dan jemaah semuanya, wabil khusus jemaah Python Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat dan sampai pulang tidak ada sesuatu halangan apapun. Kita yang ada di sini saat keluarga mudah-mudahan segera juga mendapat panggilan Nabi Ibrahim sehingga melakukan umroh atau haji. Amin. Para panjenengan semuanya, insya Allah kami tidak akan banyak menyampaikan tentang masalah halal bihalal, hanya memenuhi daripada niatan atau kekompakan daripada panitia atau pengurus kehidupan ini, maka sedikit akan kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kalau ingin menyampaikan salah satu saja, mungkin yang sampai 10 menit atau 5 menit. Ada sebuah kisah cerita nalekana dari Nabi Muhammad SAW, ketika Nabiullah Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat, along-along bersahabat. Nah, dengan kumpulnya dengan para sahabat tersebut, tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW agile ketawa, kalaban tanpa ada masalah, sehingga sahabat heran, kenapa kok Rasulullah tiba-tiba ketawa? Karena yang lebih dekat dalam perkumpulan dengan sahabat itu yaitu sahabat Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, kenapa jenengan kok tiba-tiba ketawa, maja sumber, maja seneng? Dan Rasulullah Muhammad SAW, wahai Umar, engkau diberi berita kabar oleh malaikat, yang hal ini malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril menyampaikan berita kamu gembira kasih yang berita nanti di suatu saat, yaitu ada suatu ketika ada umat jenengan Muhammad, yaitu menghadap dua orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdua orang di hadapan menghadap Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sahabat sampeyan dua orang itu ditunjuk nanti ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bentuk semapan.
Nah, di antara dua ini ya pas satu dari Allah. Salah satu, wahai Allah, kaula ada yang mau disampaikan. Ya Allah, kaula matur depan jenengan ya Allah. Kaula atanya depan jenengan ya Allah. Kaula ausul ke ajengan ya Allah. Dan Allah, ya ya Allah, kaula berdoa ke Engkau, memohon ke ajengan khusus bahwa kencenang orang kami, kencenang kacang kami itu dan pahala ibadahnya, amal baiknya teman saya ini ya Allah, hendaklah berikan kepada saya semua. Begitu terus jotinai dan dua orang itu salah satunya usul dari Allah. Karena kadang itu aku baik-baik dengan Gusti. Kata banyak salah dengan Gusti. Tuti kodok begitu kami. Ya Allah, wahai hamba-Ku, kehindaran saya masih kebal-kebal. Jangan dosa sekali juga. Ada sekali begitu. Mana pikir sombong sekali Gusti. Terus matornya orang Gusti. Terus saya sudah bagi kau mereka. Sesuatu yang doli di bawah. Dan salah satu sahabat mator Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala para datang sesuatu jadi sekali. Nah, ketika itu Rasulullah mendengar dua sahabat terjadi permasalahan menghadap kepada Allah, yang satunya itu adalah minta pahalanya diambil semua karena pahalanya ada sekali, kemudian orang itu seperti ini karena dulu berbuat lain ibadahnya. Rasulullah nangis karena Kanjeng Nabi mulai Nabi, ya Allah, bahwa datang umat ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa pada terdesak dalam hal masalah dosa dan dosa Allah. Maki bersenyum kehidupan ego kapi maka dosa ego kapi. Nangis dari Nabi Muhammad SAW. Para hadirin setelah kami itu melanjutkan Rasulullah SAW bahwa ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala maka berdoa wahai sekalian. Wahai hamba-Ku, ngatu boleh ke atas. Jadi doa aku menghadap. Angka bertahan ngatu ke atas. Dia berdoa agar hamba semata juga ngatu ke atas. Sempurna ke atas pada atas. Mulai bahkan dengan istana. Apa caranya? Istana. Sebenarnya adalah istana presiden ini tempat yang sangat istimewa dan istana tersebut akan terdiri dari bahan emas, perak dan intan. Kamar luar biasa. Orang tersebut tidak maka berbangunan istana luar biasa dari emas, maka bergambar-gambar dari intan dan perak. Hari sahabat. Maka Allah ya Allah, istana yang dari emas ini ya Allah, termasuk ruangannya dari intan dan berlian itu ya Allah. Apakah itu punya para nabi? Kalau nabi siapa ya Allah? Ya Allah, bangunan yang indah yang dari emas dan intan berlian ini ya Allah, istana luar biasa ini ya Allah. Apakah ini punya orang-orang sahabat dan setinggi ya Allah? Siapa yang punya? Apakah itu miliknya orang-orang akibatnya sesama? Apa namanya mana orang-orang suhada ya Allah? Ya Allah, wahai hamba-Ku, bangunan yang megah itu, bangunan yang dari emas itu, bangunan yang terdiri berlian dan intan itu adalah miliknya orang yang mampu membayar. Ya Allah, siapakah yang mampu membayar ya Allah? Orang yang mampu membayar akan termasuk kamu bisa. Heran. Masa engkau manusia yang banyak dosa pas bisa mampu membeli dan membayar istana dari intan
puasa mana bisa kita? Bisa. Bayarkan apa ya Allah? Maka bukan bisa menembus dan membayar, mendapat istana dari bangunan masjid dan budaya itu adalah menunggu bisa memaafkan orang yang sedih disebut. Menunggu bisa siapapun orang yang sedih salah dan sesuatu. Menunggu bisa untuk pahala bekerja dan berdosa sesuatu. Mau memaafkan orang yang sudah maka bukan dia hadiah berbekal dia mendapat keputusan rebus bisa membagai istana dari emas ini karena berlian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibohong sekarang fokus deh. Kalau belum anak orang itu seseorang yang fokus deh. Bukan menyebut bergandengan tangan saling minta maaf. Oleh sedemikian kita istana. Berikan itu para bapak, para ajudan sesetia. Orang manusia dulu berbagi cerita itu. Dimanapun dan siapapun, apapun pangkat dan derajatnya, bahwa manusia diciptakan tercipta dari barang-barang yang dhaif. Khuliqal insanu dhaif. Manusia sehebat apapun mesti banyak kesalahan. Manusia siapapun mesti banyak dosa, apalagi sesama kita. Tapi ada harapan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Seberapapun hebat kedalimannya, banyak kedalimannya, tapi di antara kita saling memaafkan, maka mendapat hadiah istana dari surga berlian intan. Dari itulah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, wahai hambaku, wahai umatku, jadilah orang yang mau tawakal kepada Allah. Jadilah anda tawakal pasrah kepada Allah, karena setiap kejadian pada diri manusia, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Siapapun rampok ingin juga masuk surga dan lain sebagainya. Sehingga mari segala sesuatu terjadi, kalau Allah tidak akan berikan tidak akan terjadi. Ayo kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dengan cara kalau kita sesama punya salah saling memaaf. Inilah makna halal bihalal, dan itu disampaikan dalam hadis Iqbal Al-Hakim kota dan Sahih Bukhari Muslim. Moga-moga dalam pertemuan pembuyutan yang kita bentuk, yang sudah lama dibentuk oleh para panitia pengurus utamanya Bapak Haji dan Mansa, juga Bapak Haji Sabari, Bapak Haji Budi dan yang lain ini merupakan suatu keuntungan. Dan marilah kita keuntungan tersebut di dalamnya ada silaturahmi. Di dalamnya mari kita niat saling ketemu dan saling minta maaf akan kekurangan. Demikian para hadirin sekalian. Kemudian termasuk umat Nabi yang banyak dosa ini, tapi mau memaafkan sesama di antara kita yang masih sama banyak dosa. Dikatakan oleh sebagai tuan Indonesia orang yang rajin dengan sesuai orang. Begitu juga rajin dengan orang Nabi bisa. Orang sudah cukup memaafkan. Saya pasrahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan kita bareng-bareng